Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuzid Purnomo dari kelas 11 kelas 12 RPL 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja proyek saya yang kedua, yaitu MySakinah, aplikasi Al-Quran berbasis website menggunakan Python versi 3.12.2 dan Flash 3.1.1, profil 3.1.3 dan MySQL 8.0.30. Latar belakang pembuatan aplikasi ini. Mengapa aplikasi ini dibuat? Karena bertujuan untuk memberikan kemudahan akses membaca Al-Quran secara digital melalui website. Karena seiring berkembangnya teknologi di kalangan pelajar dan masyarakat umum, aplikasi ini menawarkan solusi modern untuk membaca, memahami, serta mendengarkan Al-Quran dan mendapatkan informasi penting terkait ibadah seperti arah kiblat, lokasi masjid terdekat, dan jadwal sholat. Berikutnya, apa sih manfaat dan fungsi aplikasi ini? Aplikasi ini dapat memudahkan pengguna membaca Al-Quran di mana saja secara daring atau online. Setelah itu, dapat membantu umat muslim menentukan arah kiblat secara online dan akurat, serta dapat mempermudah menemukan masjid terdekat saat berada di lokasi-lokasi baru, dan menyediakan jadwal sholat sesuai lokasi pengguna. Pemasaran aplikasi. Sasaran pemasaran aplikasinya yaitu siswa, guru, dan masyarakat umum yang ingin membaca Al-Quran secara digital, serta sekolah, pesantren, dan komunitas muslim yang membutuhkan platform Al-Quran modern, dan lembaga dakwah yang ingin mendistribusikan Al-Quran berbasis web. Berikutnya, hak akses dan fitur-fitur aplikasi. Hak aksesnya, untuk hak akses user dapat membaca Al-Quran, mendengarkan audio lewat jadwal sholat, menggunakan kompas kiblat, mencari masjid terdekat, dan menyimpan histori bacaan. Untuk admin dia sama seperti user, tapi ada perbedaan. Perbedaannya yaitu admin dapat melakukan delete user ya. Ya fiturnya sama saja, jadi bisa history, bisa membaca Al-Quran, mendengarkan audio, melihat jadwal sholat, menggunakan kompas kiblat, mencari masjid terdekat. Nah, di situ sama semua. Kecuali dia dapat mendelete user saja. Untuk fitur-fitur aplikasinya ada apa sih? Untuk fitur-fitur aplikasinya di sini ada registrasi dan login menggunakan flash login. Dashboard admin dapat menghapus user, daftar surah, list seluruh surah, contohnya seperti surat An-Nas, Al-Baqarah, Al-Fatihah. Setelah itu ada detail surah, teks Arab, terjemahan, dan audio per ayat. Pencarian surah dan ayat, serta ada audio player, play and pause surah. Jadi dia bisa di play lalu mengeluarkan ada soundnya ya yang mengaji. Setelah itu ada kompas kiblat dengan sensor gyroscope. Nah, untuk kompas kiblat ini tidak bisa dipakai pada perangkat desktop ya, hanya bisa di mobile. Setelah itu ada fitur mencari masjid terdekat dari lokasi user, serta jadwal sholat berbasis lokasi user. Kelebihan dan kekurangan aplikasi ini. Kelebihan aplikasi ini adalah akses Al-Quran mudah di perangkat apapun, baik mobile maupun desktop, serta mendukung penggunaan mushaf cetak saat berpergian. Setelah itu ada tampilan responsif dan user friendly. Jadi bisa dibuka di mobile dan dilihatnya sudah enak. Kurang aplikasinya membutuhkan koneksi internet yang baik karena ini harus pakai internet. Soalnya untuk mengambil API Al-Qurannya dan sound.
dan memerlukan edukasi awal bagi pengguna yang kurang familiar dengan teknologi. Jadi harus diedukasi dulu untuk yang kurang familiar dengan teknologi. Potensi kendala teknis atau API delay dapat berpotensi seperti itu. Nah, berikutnya saya akan membacakan bagaimana flowchart aplikasinya. Ini untuk flowchart user. Di sini ada mulai, setelah itu baca Al-Quran. Jika ya, dia akan ke page Al-Quran dan akan proses baca Al-Quran, lalu masuk ke page surah. Setelah itu A, selesai. Nah, BCDF ini selesai. Nah, jika tidak baca Al-Quran, dia akan memilih lihat jadwal sholat. Jika ya, dia akan mengambil data lokasi dari user. Setelah itu ada page jadwal sholat. Setelah itu selesai. Jika tidak lihat jadwal sholat, dia akan cari kiblat. Jika ya, dia akan mengambil data lokasi user lagi dan menampilkan page kompas kiblat. Setelah itu selesai. Jika tidak cari kiblat, dia akan cari masjid. Jika ya, dia akan otomatis mengambil data lokasi pengguna, lalu menampilkan page masjid dan selesai. Jika tidak, dia akan login, dan jika ya, dia akan masuk page login. Setelah itu user menginput username dan password. Saat menekan submit, ada validasi. Jika tidak, dia akan balik lagi ke page login, atau jika salah satu username atau passwordnya. Dan jika valid, dia akan ke page history dan selesai. Jika tidak login, dia akan register, dan jika ya, pada page register, dia sama menginput username dan password, submit. Jika tidak valid, dia akan balik lagi ke page register. Atau ada yang kurang itu saat penulisan passwordnya tidak ada angka dan simbol. Dan jika ya, dia akan masuk ke page login otomatis, lalu selesai. Setelah itu jika tidak, selesai. Nah, berikutnya ada flowchart admin. Di sini flowchart admin sama dengan flowchart user. Perbedaannya terletak pada saat setelah login. Nah, jika login ya, dia akan masuk page login sama seperti tadi. Dan jika valid, nah di sini dia ada dua pilihan, page history dan admin dashboard. Jika masuk dashboard admin, dia akan masuk dashboard admin dan bisa menghapus user. Apakah setuju menghapus user? Jika tidak, dia akan balik lagi ke page admin dashboard. Dan jika ya, user terhapus terus selesai. Jika tidak dashboard admin, dia akan ke page history, selesai. Lalu ada register sama saja seperti tadi. Nah, berikutnya saya akan mereview aplikasinya. Sini saya run terlebih dahulu. Python update. Oh, Laravel belum menjalankan. Sorry. Jalankan Laravel terlebih dahulu ya, jangan lupa. Setelah itu running on. Ini diklik CTRL. Nah, jadi aplikasi seperti ini. Coba kita login untuk user 1 dan passwordnya password. Password 123. Password 123. Nah, itu. Dan dia akan muncul page history. Ya, seperti ini. Jika sudah dibaca, dia akan muncul, bisa dilanjutkan seperti contoh di sini, Al-Baqarah ayat 256. Pada tanggal sekian, lalu bisa lanjutkan. Dan ya, ini langsung muncul ke ayat yang sudah dibaca tadi di story.
Nah, berikutnya ada fitur Al-Quran. Kita bisa membacanya. Bisa di play ya audionya. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kira-kira. Nah, di sini ada jadwal sholat. Di sini gunakan lokasi saya, harus tidak bisa ya karena ini localhost. Nah, di sini untuk memulai kompas juga tidak bisa di perangkat ini. Nah, itu ada fitur mencari masjid terdekat. Kita coba untuk login admin nih. Untuk adminnya kita admin password admin sertifikat. Nah, di sini ada perbedaan nih, ada history dan ada admin. Perbedaannya itu dia bisa menghapus user-user yang lain ya, jadi pakai menghapus ini gua ya dihapus, kira-kira seperti itu. Nah, untuk pada mobile saya akan menjalankan Android. Nah, untuk ini agar bisa dijalankan untuk untuk aplikasinya kira-kira seperti ini. Jika di mobile tampilannya sangat responsif ya, dan bisa di play juga sama saja ya. Sini ada jadwal sholat, sudah langsung sinkron dengan lokasi saya. Ini kompas, kita nyalakan. Nah ya, di lokasi saya arah kiblat ke sana. Ini sudah benar, valid. Lalu di sini ada mencari masjid terdekat. Kita coba mencari masjid terdekat dan apa yang terjadi. Dan ya, di sini ketemu beberapa titik masjid terdekat. Seperti itu saja kira-kira dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.